Di tanggal 5 Mei 2025, jujur gue secara pribadi kaget. Karena di tanggal tersebut ada berita yang mengabarkan kalau misalkan presiden kita, Pak Prabowo, itu ngasih tahu kalau di tanggal 7 Mei 2025, tepat 2 hari setelah tanggal 5, tepat hari ulang tahun gue, bakal ada seorang tokoh dunia yang datang ke Indonesia terus mendukung program unggulannya Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Dan tokoh tersebut adalah Bill Gates. Buat lo semua yang nggak tahu siapa itu Bill Gates, singkat, padat, dan juga jelas aja gue kasih tahu, dia itu yang punya Microsoft dan juga Windows. Bukan Windows jendela rumah lo gitu ya, bukan, tapi operating system Windows. Kalau misalnya lo lagi pakai komputer sekarang gitu ya, nah mungkin 95% orang-orang yang menggunakan komputer di Indonesia ini OS-nya pakai Windows. Nggak tahu dah itu beneran ada lisensinya atau bajakan gitu. Soalnya sering banget gue ngeliat ada meme-meme, ada berita-berita gitu ya, atau ada instansi pemerintah yang ketahuan kalau misalkan Windows-nya masih belum ada lisensi. Ya kayak kemarin tuh berita yang rame tuh, ada yang fotoin stasiun KAI yang ternyata masih belum diaktifasi Windows-nya. Tapi kita kesampingan itu dulu. Nah, Bill Gates yang bisa dibilang multi-billionaires gitu ya, atau quadrillionaires, bakal datang ke Indonesia terus dikabarkan bakalan mendukung makan bergizi gratis. Jelas gue kaget banget, kayak tiba-tiba nih langsung nyangkut. Dan gue ngeliat berita ini dari videonya kompas.com dengan judul Prabowo sebut Bill Gates bakal datang di 7 Mei dukung makan bergizi gratis. Oke, dan di video ngopi kesempatan kali ini marilah sama-sama kita cari tahu apa yang emang sebenarnya terjadi dan apa maksud dan tujuan sebenarnya dari Bill Gates datang ke Indonesia. Apakah benar datang? Lu mungkin udah pada tahu jawabannya apa, karena gue ngebuat video ini tanggal 9 Mei gitu ya. Jelas udah ada berita-berita yang ngasih tahu kalau misalnya Bill Gates udah beneran datang. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin perusahaan Indonesia, dan kita bakal mendiskusikan tentang apa yang akan dilakukan Bill Gates di Indonesia. Tadi gue udah ngejelasin secara singkat siapa itu Bill Gates. Sekarang gue bakal coba buat ngasih fakta-fakta menarik tentang beliau. Jadi ada alasan kenapa pada akhirnya Bill Gates disebut sebagai salah satu tokoh besar di dunia. Karena basically dia pernah menjadi orang terkaya nomor 1 ketika perusahaan teknologinya dia, yaitu Windows dan juga Microsoft, itu merajalela. Sekarang dia ada di peringkat ke-8 kalau nggak salah. Terus habis itu udah ada orang-orang lain yang lebih kaya dibanding Bill Gates. Alasannya kenapa Bang Ray? Alasannya karena tiap tahun itu pasti model bisnis bakal berubah. Mungkin waktu zamannya beliau menjadi orang terkaya masih belum kepikiran tuh soal investasi Bitcoin, terus habis itu kripto dan lain-lain. Sekarang kan udah banyak ya nggak sih? Dan ada beberapa bisnismen pada akhirnya memanfaatkan adanya lini-lini bisnis yang baru sampai pada akhirnya bisa melewati Bill Gates menjadi orang terkaya. Nah, jujur secara personal, gue lebih tahu Bill Gates karena ada video parodi yang dibuat sama channel YouTube Epic Rap Battles gitu ya, memperlihatkan pertarungan antara dia sendiri versus rivalitas bisnisnya, yaitu Steve Jobs. Buat kalian semua yang nggak tahu siapa itu IRB itu adalah channel YouTube legendaris gitu yang biasanya ngebuat video rap, pertarungan rap antara tokoh-tokoh yang ada di internet ataupun tokoh-tokoh yang ada di dunia. Dan channel YouTube ini menginspirasikan Kak Joe dan juga Andovi dalam ngebuat Epic Rap Battle of Presidency tiap 5 tahun sekali, pertarungan antara Prabowo versus Jokowi, terus habis itu Prabowo versus Anies versus Ganjar dan lain-lain kayak gitu. Nah, menurut gua video pertarungan rap antara Steve Jobs versus Bill Gates ini adalah salah satu video rap terbaik yang pernah mereka buat. Dan gua bakal kasih tips sedikit biar mungkin lu penasaran gitu ngelihat video fullnya. Ini keren banget ya. Lu bisa mendengarkan rap yang ciamik dan juga menarik ini, plus fakta-fakta menarik antara rivalitas Steve Jobs versus Bill Gates. Nah, kita bakal langsung masuk ke dalam inti dari video ngopi ini. Diskusi kenapa pada akhirnya Bill Gates datang ke Indonesia. Apakah benar-benar datang? Jawabannya iya. Oke, sekarang tanggal 9 Mei 2025 jelas udah ada berita-berita banyak banget yang ngasih tahu kalau misalnya Bill Gates beneran datang. Dan gue juga udah tahu pada akhirnya alasan kenapa beliau datang. Apakah benar mendukung program makan bergizi gratis? Jawabannya bisa iya bisa enggak. Silakan dengarkan dulu apa yang udah gue temukan gitu ya, lewat berita-berita yang gue baca. Pertama gue lihat berita dari merdeka.com dengan judul Bill Gates beri hibah 2,63 triliun. Wow. 2.600-an miliar ke Indonesia, fokus utama sektor kesehatan. Kemudian dari berita Tempo dengan judul Prabowo Bill Gates akan dukung program makan bergizi gratis. Nah, jadi berita ini muncul di tanggal 6 Mei 2025, tepat H-1 sebelum kedatangannya Bill Gates. Oke.
Terus kemudian ada juga berita dari Tempo ya yang emang dikutip sama MSN dengan judul kata Bill Gates telah meninjau program makan bergizi gratis. Terus habis itu dari Kompas juga ada berita yang judulnya Gates Foundation belum terlibat program makan bergizi gratis. Ini alasannya. Nah, yang paling gue jadikan acuan ini adalah berita dari AP News dengan judul Bill Gates meets Indonesian leader to discuss health and sustainable development initiative. Terus Tempo lagi dengan judul berita alasan Bill Gates pilih Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin TBC dan lain-lain. Nah, mungkin dari beberapa judul berita yang udah gue kasih tahu ke lu semua, ada beberapa orang-orang yang udah nerka nih alasan kenapa Bill Gates pada akhirnya datang ke Indonesia. Kalau misalnya yang gue baca dari beberapa berita-berita yang udah gue sebutkan, dikasih tahu kalau misalnya Bill Gates ternyata datang ke Indonesia untuk memberikan dana hibah agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk uji coba vaksin tuberkulosius atau TBC. Kayak gitu. Nah, kemudian di tanggal 7 sampai tanggal 9 pada akhirnya Pak Prabowo juga ngasih tahu kalau misalkan beliau punya program-program makan bergizi gratis yang pada akhirnya ngajak Bill Gates untuk datang ke beberapa sekolah-sekolah di Indonesia untuk melihat langsung bagaimana program makan bergizi gratis itu berjalan. Dan katanya tuh spontan ya, waktu Pak Prabowo sama Bill Gates pengen mengunjungi salah satu sekolah itu nggak di setting sama sekali katanya. Jadi sekolahnya tuh random dipilih, gue nggak tahu gimana caranya. Mungkin Pak Prabowo ngobrol gitu kayak ke Bill Gates, mau nggak datang ke makan bergizi gratis? Oh ayo yuk, kemana nih sekolah mana nih? Random aja, sekolah ini tuh kayak gitu. Dan ini dikasih tahu sama kepala BGN katanya. Beliau bilang betul-betul ini dadakan. Kita nggak tahu mau ke sekolah mana dan kita baru tahu tadi pagi. Jadi apapun yang terjadi di sini bukan settingan, diatur terlebih dahulu memang apa adanya. Ini menarik, soalnya kalau misalnya gue baca berita yang lain dari Tempo gitu ya, dengan judul Prabowo Bill Gates akan dukung program makan bergizi gratis, Pak Prabowo-nya sendiri yang bilang kalau misalkan surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November lalu. Bukan hamin 1 hari. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang kita jalankan. Ini makin menarik lagi karena dari informasi ini kayak tumpang tindih gitu. Soalnya ada beberapa berita lain dari AP News gitu ya yang ngasih tahu alasan sebenarnya kenapa Bill Gates itu ke Indonesia. Jadi di sini dikasih tahu gitu ya kalau misalkan Gates meet Presiden Prabowo Subianto at the Colonial Style Merdeka Place in Jakarta to discuss global health. Ya, kesehatan secara global, nutrisi, financial inclusion, and public digital infrastructure. Indonesian Presidential Office said in a statement ahead of the meeting. Lewat berita ini kita dikasih tahu kalau misalkan Gates datang ke Indonesia itu nggak cuman karena makan bergizi gratis, bahkan sepertinya bukan tujuan utamanya, melainkan itu berdiskusi dan juga ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang global health, nutrition, financial inclusion, dan juga public digital infrastructure. Salah satunya ngasih dana hibah untuk bisa mengembangkan vaksin di negara kita tercinta. Vaksin apa Bang Ray? Tadi udah gue jelasin. Vaksin TB atau tuberkulosius. Kenapa pada akhirnya Indonesia dipilih sebagai negara untuk pengembangan vaksin? Karena basically berdasarkan analisa dari orang-orangan Bill Gates atau Gates Foundation, Indonesia katanya menjadi negara yang sangat amat potensial karena mereka telah melihat kalau misalkan negara ini berhasil dalam menurunkan angka stunting yang signifikan katanya pertama. Yang kedua, Indonesia juga katanya cukup berhasil dalam menerapkan vaksin COVID dan juga pneumonia. Dan yang ketiga, melihat fakta di lapangan kalau misalkan negara Indonesia itu menjadi negara kedua terbanyak pengidap TB. Dan ketika gue cari tahu datanya, udah ada nih berita dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia di mana katanya TB kita masih nomor 2 berdasarkan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia Global TB Report 2024. Ya jadi TB itu terjadi karena bakteri gitu ya. Penularan itu ya dari orang-orang yang sakit TB gitu. Nah, cuman bisa diperparah dengan adanya kegiatan-kegiatan paling kentut gitu yang biasanya dilakuin sama orang-orang Indonesia gitu, kayak misalkan ngebakar sampah dan lain-lain gitu. Orang-orang yang kena TB itu bakal makin sakit parah tuh dengan adanya hiruk pikuk dari polusi udara di jalan raya gitu ya, yang banyak banget asap-asap hitam, terus habis itu asap-asap knalpot dan juga asap-asap dari pembakaran rumput dan juga yang lain-lain. Padahal kalau misalnya kita ngomongin soal sampah organik itu nggak usah dibakar, anjing, dipendem juga udah bisa gitu jadi pupuk, men. Bingung gua sampai sekarang. Oke, jadi begitu cuy alasannya. Dan gak cuma Indonesia doang sebenarnya negara yang emang mendapatkan dana hibah ini untuk pengembangan vaksin. Di sini juga dikasih tahu kalau misalkan the foundation has long supported vaccine manufacturers from both the public and private sectors. In countries such as India, Indonesia, Bangladesh, South Africa, and Brazil, their unique capacity to manufacture life-saving vaccine at scale has dramatically improved health around the world.
on a range of diseases including meningitis A, rotavirus, and now COVID-19. The foundation will continue to expand these efforts. Nah, by the way, info fakta menarik lagi kalau misalkan Gates Foundation ini udah ada di tahun 2000. Jadi ini salah satu cabang perusahaan dari Bill Gates yang emang pengen mencoba peruntukannya dalam bisnis obat-obatan dan juga vaksin gitu ya. Dan Indonesia tuh udah dikasih duit sama Bill Gates dari tahun 2009 sampai sekarang gitu. Jadi ya nggak heran pada akhirnya ada berita juga yang ngasih tahu kalau misalkan Pak Prabowo pada akhirnya pengen memberikan penghargaan tertinggi kepada Bill Gates karena udah sangat amat membantu negara ini untuk berkembang, apalagi berkontribusi di dunia kesehatan katanya. Katanya penghargaan juga bakal dikasih waktu sidang PBB di New York. Kayak gitu coy. Jadi lewat berita-berita yang udah kita baca bareng-bareng dapat disimpulkan kalau misalkan berita pertama yang mengabarkan kita kalau misalkan Bill Gates datang ke Indonesia untuk dukung makan bergizi gratis sepertinya agak sedikit keliru, karena kalau misalnya dari beberapa informasi berita lain, bahkan dari beritanya AP News gitu ya, dikasih tahu kalau misalnya Bill Gates punya tujuannya tersendiri kayak gitu, untuk seenggaknya nyari tempat agar perusahaan biofarmasinya itu bisa memproduksi vaksin TBC kayak gitu cuy. Jadi yang menarik sih, bahkan yang lebih menarik lagi adalah kalau misalkan lu lihat di tanggal 8 Mei 2025 udah ada berita dari kompas.com yang ngasih tahu kalau misalkan Gates Foundation atau yayasan yang emang dimiliki sama Bill Gates itu belum terlibat program makan bergizi gratis. Alasannya karena mereka yakin mereka bisa membantu sesuai dengan keahlian dan juga kapasitas mereka. Kalau untuk menyajikan makanan sepertinya masih kurang tepat katanya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya pemerintah minta kita ingin membantu, ya mereka katanya dengan sopan akan membantu juga kayak gitu loh. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget udah dengarkan Yeping Golang beberapa menit. Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa buat like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Itu dari gua. Bye bye.